Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita boleh bangun dari tidur kita. Kita boleh memuji, menyembah muliakan Dia dan akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari 2 Yohanes pasal 1 ya. 2 Yohanes pasal 1 secara satu perikop supaya kita orang-orang percaya tetap ada di dalam iman, percaya kita kepada Kristus. Jangan goncang sekalipun ada yang menggoda ya, ada mengajarkan ajaran-ajaran yang menyesatkan, ajaran palsu. Ya, jangan kita tergoda, melainkan setialah mengiring Yesus, percaya kepada firman ya sampai garis akhir hidup kita. Dan kita akan membaca 2 Yohanes pasal 1 ayat 4. Saya membaca ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Aku sangat bersukacita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu itu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah menyesatkan Kristus. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang malah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, dia memiliki Bapa maupun Anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapatkan kebenaran kepadanya. Amin. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam 2 Yohanes ya, pasal pertama ini ada pengulangan. Kalau kita lihat dari tulisan-tulisan Yohanes adalah tentang kasih ya. Allah itu adalah kasih. Kemudian kita harus terus hidup di dalam kasih, harus mengasihi sesama. Kita harus terlebih dahulu mengasihi Tuhan Allah. Mengasihi Tuhan Allah juga harus mengasihi sesama. Jadi tinggal di dalam kasih. Dikatakan, dan ini bukan perintah baru. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintahnya itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Jadi perintah Allah itu sebenarnya apa? Kasih, mengasihi. Dan Allah itu adalah kasih ya, jadi kita harus hidup di dalam kasih. Nah, berulang kali ya disampaikan tentang kasih, supaya hidup dalam kasih. Kasih bukan hanya sekedar kata-kata aku mengasihi kamu, tetapi ada bukti dari kita yang mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di bagian lain firman Tuhan katakan bahwa salah satu tanda dari akhir zaman adalah kasih seorang dengan yang lain semakin dingin, dan itu sudah terbukti ya. Jadi orang-orang di akhir zaman akan mulai kehilangan kasih. Jadi tindakannya boleh katakan tindakan yang jahat, brutal, tanpa kasih, tanpa belas kasihan. Ya, membunuh orang gampang saja, menganiaya orang gampang saja. Ya,
menghancurkan hidup orang gampang saja. Ini ciri khas orang yang memang sudah kehilangan kasih. Melihat orang tak berdaya nggak mau menolong. Nah, padahal ada potensi untuk membantu tapi nggak mau membantu. Nah, orang-orang yang hidup di dalam kasih, dia tidak akan melakukan kejahatan. Ya, dia tidak akan membiarkan orang lain. Dia hidupnya tidak cuek, tapi dia memberi perhatian kepada orang lain. Dan kita harus ada terus di dalam kasih itu. Amin. Ya, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, ini harus tampak dalam hidup kita. Ya, beberapa hari yang lalu kita sudah mulai merenungkan firman Tuhan, adalah satu kebohongan besar telah kita lakukan jika kita berkata kita mengasihi Tuhan Allah tapi tidak mengasihi sesama kita, tidak mengasihi saudara kita. Berarti kita berbohong. Jadi mari hiduplah di dalam kasih, ya, jangan pernah keluar dari sana, ya, apapun risikonya. Nah, kasih yang diajarkan kepada kita adalah kasih tanpa syarat. Ya, bukan jikalau kamu mengasihi aku mengasihi kamu, bukan. Ya, bahkan dia musuh sekalipun, ya, kita tidak boleh membencinya dan mendendam kepada dia, melainkan kita harus menunjukkan kasih kita kepada musuh kita. Maka firman Tuhan berkata gini, jikalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan orang yang tidak percaya? Orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun melakukan itu. Jadi luar biasa. Kasih yang diajarkan Tuhan kepada kita adalah kasih yang luar biasa. Jadi kita harus mampu mengasihi orang yang tidak mengasihi kita. Tetap kita hidup dalam kasih karena Allah tidak pernah berubah. Karena Allah itu adalah kasih, berarti kasih tidak pernah berubah. Ya, tidak mengikuti situasi, kondisi tertentu, tidak. Nah, kalau kasih yang memiliki atau dipengaruhi oleh situasi tertentu, itu bukan kasih Allah. Ya, maksudnya begini. Oh, kalau suasana baik, nyaman, saya mengasihi dia. Kalau dia baik, dia perhatian kepada saya mengasihi dia. Kalau dia tidak jahat kepada saya mengasihi dia. Nah, itu kasih yang mengikuti situasi tertentu. Oh, kalau hati saya lagi gundah gulana, saya nggak bisa mengasihi dia. Tidak ada kasih dalam diri saya. Tidak. Apapun situasi kita, karena Allah itu adalah kasih dan Roh Allah berdiam di dalam kita, berarti kasih itu pun ada di dalam diri kita. Amin. Jadilah pelaku kasih. Yang kedua, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada pagi hari ini, supaya kita terus bertahan, ya, di dalam ajaran Kristus. Ya, kenapa? Karena ada pengajar-pengajar sesat yang mau melencengkan kita dari kebenaran. Nah, di ayat 7 berkata begini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Ya, anti kepada Kristus. Antikristus sudah merajalela di mana-mana. Antikristus yang dimaksud yang melawan Kristus, yang tidak percaya kepada Yesus, ya, yang menolak Yesus, yang mengajarkan ajaran yang menyesatkan. Nah, itu antikristus. Ya, jadi dikatakan penyesat dan antikristus itu sudah pergi ke seluruh dunia, ya, dan mencari mangsa. Nah, bagaimana sikap kita terhadap penyesat-penyesat ini? Pertama, harus kita waspada, berjaga-jaga, kenali dia. Jangan beri peluang kepada dia. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Jadi pertahankan apa yang kita sudah miliki, supaya jangan sampai kita kehilangan berkat itu. Pengajaran yang sudah benar yang kita terima, pegang teguh sampai titik darah penghabisan. Amin. Harus begitu. Wow, saya harus tetap percaya. Saya tidak akan beranjak dari kitab suci ini, kebenaran ini. Kalaupun ada kitab-kitab suci yang dianggap suci, yang dikatakan suci, tetapi sebenarnya menyesatkan, kita harus berani menolaknya. Ya, bahkan orang-orang yang datang mau mencoba mempengaruhi kita, jangan kasih peluang, jangan kasih waktu untuk berdiskusi tentang mereka. Lebih baik tolak. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Perhatikan ayat 9. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus
Tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jadi kalau kita tinggal di dalam Kristus dan memang harus terus dalam ajaran yang benar, maka kita ada di dalam Allah. Allah ada di dalam kita. Tetapi ajaran-ajaran yang menyesatkan tadi harus kita tolak. Nah, di ayat 10, jika seorang datang kepadamu dan ia membawa ajaran ini, yaitu ajaran yang menyesatkan itu, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi jangan buka hati, jangan buka rumah kita pun jangan. Nah, kita tahu penyesat-penyesat itu dengan rajin mengunjungi, ya, perkunjungannya luar biasa, mengunjungi orang-orang yang percaya supaya kemudian dibelokkan imannya. Nah, kalau kita membuka rumah kita, kemudian kita ajak diskusi, ada kemungkinan besar kita akan dipengaruhi oleh ajaran itu. Jadi yang terbaik apa? Tolak saja. Ya. Ayat 10 berkata, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, ya, maksudnya tidak membawa kebenaran firman Allah, tidak percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan, ya, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Jadi yang datang membawa ajaran sesat, yang tidak percaya kepada Yesus atau anti kepada Kristus, itu tolak saja. Ya, kalau dia datang, maksudnya memang mau mempengaruhi hidup kita, ya bukan berarti oh ini ada orang yang nggak percaya, oh tolak dia, tidak boleh ke rumah, bukan begitu maksudnya. Berarti kita hanya menerima orang Kristen saja berkunjung, bukan. Jadi ini adalah pribadi-pribadi yang sengaja datang kemudian mau membelokkan iman percaya kita. Jadi kedatangannya bukan hanya sekedar silaturahmi, tetapi mau memberikan pengajaran untuk mengubah, ya, apa yang sudah kita pegang, untuk menggoncangkan kita. Maka ini jangan beri peluang, jangan beri diskusi, ya, jangan beri hati untuk berdiskusi tentang hal itu, karena mereka sudah, ya, diatur, dilatih sedemikian rupa, ya, untuk mempengaruhi orang lain. Ya, ini pengajar-pengajar sesat. Jadi mau menyesatkan saja. Jadi tolaklah. Ada aliran-aliran tertentu, ya, dalam mengaku Kristen tapi sebenarnya bukan Kristen dan mengunjungi orang-orang Kristen. Nah, saya mau berkata sesuai dengan firman ini, orang Kristen yang sesungguhnya, ya, tolak saja dia kalau dia mau memberikan pengajarannya, pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi kalau ada orang datang dan yang diajarkan adalah firman Allah, ya, dia percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dan hanya orang yang percaya kepada Yesus yang diselamatkan. Nah, kalau itu ajarannya, terima saja. Karena dia percaya kepada Yesus, percaya kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, tetapi kalau sudah menolak keyakinan kita seperti ini, udah tolak saja. Ada orang-orang yang terseret karena dia membuka peluang untuk berdiskusi dengan pengajar-pengajar sesat. Sementara ketika dia membuka diri, sesungguhnya orang itu belum memiliki iman yang mantap, akhirnya goncang juga dan mengikuti mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari tetaplah tinggal di dalam Kristus. Ajaran yang benar kita pegang teguh, jangan mau disesatkan oleh berbagai pengajaran yang bermunculan. Mungkin juga dia membuat mujizat, mungkin juga dia memberikan berkat-berkat kepada kita, hadiah-hadiah kepada kita. Jangan mau tergoncang, jangan terima ajaran itu yang hanya akan menyesatkan, sebab mereka adalah anti kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita mari terus tunjukkan bahwa memang kita hidup dalam ajaran yang benar. Kita hidup di dalam Allah, berarti kita hidup dalam kasih, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, ya, segenap akal pikiran kita, segenap kekuatan kita, mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh dan juga mengasihi sesama tanpa syarat, mengasihi sesama. Dan yang kedua adalah tetap tinggal di dalam Kristus, jangan tergoncangkan dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Penyesat itu sekarang sudah merajalela, tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan, tetap mengiring Kristus sampai garis akhir. Tuhan Yesus
memberkati kita sekalian. Ya, kita akan masuk dalam doa-doa kita serahkan segala beban pergumulan kita kepada Tuhan. Percayalah Tuhan mendengar doa-doa kita dan memberi yang terbaik bagi kita. Doa orang benar apabila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Sebelumnya kita naikkan satu pujian.